Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam pelajaran sosiologi. Di hari ini kita akan melakukan review untuk PTS Master Genap di tahun 2020-2021. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Di kisi-kisi yang pertama, di sini kita akan membahas tentang penyelesaian konflik. Jadi, diminta siswa mampu menentukan proses penyelesaian konflik. Proses penyelesaian konflik di sini sama dengan bentuk akomodasi di pelajaran sosiologi di kelas 10. Nah, bentuk akomodasi atau penyelesaian konflik yang pertama adalah kompromi, yaitu pihak yang bertikai atau bertentangan saling mengurangi tuntutan untuk meredakan ketegangan. Yang kedua, ada arbitrase, yaitu menggunakan pihak ketiga sebagai sebagai pengambil keputusan. Lalu ada mediasi yang sama dengan arbitrase, sama-sama menggunakan pihak ketiga, namun dalam mediasi pihak ketiga hanya sebagai penengah. Lalu ada konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar tercapai kesepakatan bersama. Lalu ada adjudikasi, yaitu bentuk akomodasi di mana penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui pengadilan. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Beberapa hari yang lalu, pemuda kampung A dan kampung B terlibat tawuran akibat pemuda kampung B tidak terima atas ejekan dari pemuda kampung B. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, tokoh masyarakat mempertemukan perwakilan kampung A dan B. Mereka diberikan nasihat agar saling memaafkan satu sama lain. Akhirnya konflik tersebut selesai dengan cara damai. Proses penyelesaian konflik tersebut dinamakan apa? Di sini ada kampung A dan kampung B yang bertikai, lalu mereka menggunakan pihak ketiga, yaitu adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sini mempertemukan mereka dan memberikan saran atau nasihat untuk saling memaafkan. Artinya, keputusan tetap berada di kampung A dan kampung B. Lalu, proses penyelesaian konfliknya dinamakan apa? Ingat, yang menggunakan pihak ketiga disebut sebagai arbitrase atau mediasi. Namun di sini pihak ketiga hanya memberikan nasihat, jadi jawabannya adalah yang yaitu mediasi. Semoga paham ya. Kisi-kisi selanjutnya adalah siswa mampu menentukan faktor penyebab konflik. Di sini faktor penyebab konflik ada 4, yaitu perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat. Yuk kita lihat contoh soalnya. Di sini contoh soalnya, faktor penyebab terjadinya konflik sosial antara warga Sidoarjo sebagai korban lumpur Lapindo dengan PT Lapindo Brantas adalah, ingat Lapindo di sini bertentangan dengan warga Sidoarjo karena apa? Lapindo enggan untuk membayarkan ganti rugi kepada warga Sidoarjo yang terdampak lumpur, sementara warga Sidoarjo menuntut Lapindo untuk membayarkan ganti rugi terhadap lahan mereka yang terendam oleh lumpur. Artinya di sini penyebab konfliknya adalah karena kepentingan ekonomi. Jadi untuk contoh soal yang ini jawabannya adalah yang D, kepentingan ekonomi. Kisi-kisi selanjutnya membahas tentang jenis konflik. Siswa mampu menentukan jenis konflik. Jenis konflik di sini ada 5, ada konflik individual, artinya konfliknya personal. Yang kedua ada konflik antar kelas sosial atau antar kelompok. Jadi antar kelas sosial ini adalah karena adanya beda kelas sosial dan misalnya kayak ada konflik buruh sama majikan. Lalu yang ketiga ada konflik rasial, yaitu konflik antar suku misalnya. Ada konflik politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan. Lalu yang terakhir adalah konflik internasional. Nah, konflik internasional ini adalah konflik antar negara. Kita lihat contoh soalnya. Seorang asisten rumah tangga kerap dimarahi oleh majikannya karena dianggap tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Asisten rumah tangga tersebut melawan majikannya yang dinilai keterlaluan saat marah. Konflik antara asisten rumah tangga dan majikan tersebut termasuk konflik apa? Di sini ada majikan dengan asisten rumah tangga, kelas sosialnya berbeda. Jadi dia termasuk konflik antar kelas, yaitu jawabannya yang A. Kisi-kisi berikutnya itu siswa mampu menentukan dampak negatif dari konflik. Dampak negatif konflik yang pertama adalah menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, menciptakan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok. Dan yang terakhir adalah hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Kita lihat contoh soalnya. Desi dan Wulan adalah dua orang siswa SMA atau MA. Suatu ketika terjadi konflik di antara keduanya. Teman yang memihak Desi membantu Desi, sebaliknya teman yang memihak Wulan membantu Wulan. Dampak negatif dari konflik tersebut adalah yang A. Tercapainya keseimbangan kekuatan, B. Munculnya individu yang berkuasa, C. Retaknya hubungan antar kelompok, D. Meningkatnya sentimen primordial, dan E. Hilangnya rasa solidaritas intern. Di sini Desi dan Wulan sama-sama punya kubu yang saling membela. Jadi jawabannya adalah yang cocok adalah yang C.
retaknya hubungan antar kelompok, yaitu kelompoknya Desi dan kelompoknya Wulan. Kisi-kisi selanjutnya adalah siswa mampu membedakan konflik dengan kekerasan. Perbedaan konflik dan kekerasan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Sementara konflik merupakan suatu tujuan untuk memperoleh suatu kemenangan. Nah, bedanya lagi, konflik itu tidak selalu berakhir dengan kekerasan, sementara kekerasan pasti diawali dengan konflik. Kita simak contoh soalnya, kemungkinan terjadinya konflik pada masyarakat yang kompleks akan lebih besar dari masyarakat yang masih tradisional. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perbedaan pada masyarakat yang jauh lebih kompleks sehingga konflik mudah terjadi. Terkadang konflik dapat berjalan hingga mengarah pada kekerasan. Hal yang membedakan antara konflik dan kekerasan adalah yang A, pelaku konflik lebih sedikit daripada pelaku kekerasan, B, kekerasan membawa kerugian fisik dan materi tapi tidak menimbulkan konflik, yang C, konflik terjadi dengan sendirinya sedangkan kekerasan sebaliknya. D, konflik terjadi pada masyarakat ekonomi bawah, kekerasan sebaliknya. Yang E, konflik terjadi melalui persaingan dan kontravensi, sementara kekerasan terjadi secara cepat. Jadi yang A kita lihat pelaku konflik lebih sedikit daripada kekerasan, ini juga salah. Yang B, kekerasan membawa kerugian fisik dan materi, tapi tidak menimbulkan konflik, ini jelas salah karena kekerasan muncul diakibatkan karena diawali dengan sebuah konflik. Yang C, konflik terjadi dengan sendirinya sedangkan kekerasan sebaliknya. Ini bisa saja betul. Yang D, konflik terjadi pada masyarakat ekonomi bawah, sementara kekerasan sebaliknya ini juga salah. Yang E, konflik terjadi melalui persaingan, sementara kekerasan terjadi secara cepat, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Konflik terjadi dengan sendirinya, sedangkan kekerasan sebaliknya, karena kekerasan biasanya direncanakan. Lalu kisi-kisi yang terakhir, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku primordialisme. Primordialisme adalah suatu perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Nah, di sini kisi-kisinya diminta kamu menunjukkan contoh perilaku primordialisme. Yuk kita lihat contoh soalnya. Perhatikan contoh soalnya. Primordialisme dapat muncul sebagai salah satu pengaruh negatif dari pembagian struktur sosial yaitu secara horizontal. Contoh primordialisme dalam masyarakat yaitu yang A, Yeni memilih menghadiri perkumpulan mahasiswa Sulawesi di Semarang daripada mengikuti rapat di fakultasnya. B, Cynthia membandingkan kebudayaan daerahnya dengan kebudayaan daerah lain saat menghadiri karnaval budaya. Yang B ini adalah sifat dari etnosentrisme. Yang C, lantang sering memuji kesenian daerahnya saat melihat pentas seni ibu kota. D, Novel menghadiri pertemuan kebudayaan di beberapa wilayah sebagai duta wisata. Yang E, Rido menganggap adat istiadatnya di daerahnya lebih baik dari daerah lain. Yang E ini adalah termasuk etnosentrisme. Jadi pilihannya adalah antara A dan C. Yeni memilih menghadiri perkumpulan mahasiswa Sulawesi di Semarang daripada mengikuti rapat. Lantang sering memuji kesenian daerahnya saat melihat pentas seni ibu kota. Jadi kalau yang C ini juga termasuk dalam etnosentrisme. Jadi jawaban yang untuk contoh soal yang ini lebih cocok untuk jawaban yang A. Yeni menghadiri perkumpulan mahasiswa Sulawesi di Semarang daripada mengikuti rapat di fakultasnya. Sekian untuk video review kali ini. Video review selanjutnya kita akan membahas untuk soal esainya. Jadi terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.